Pernah tidak ditarikan, ternyata ada impek yang kepanjangan yang terjadi. Dengan spontan juga terciptalah sebuah tarian. Tarian itu disebut tari baris Papua. Pagi ini, perjalanan saya dimulai menuju sebuah desa di balik perbukitan Bali. Sebuah desa yang menyimpan cerita panjang, tradisi, dan kepercayaan yang masih dijaga hingga hari ini. Desa adat Batu Lantang, tempat lahirnya sebuah tarian yang dipercaya memiliki makna lebih dari sekedar pertunjukan. Di dataran tinggi Petang, Kabupaten Badung, berdiri sebuah desa yang menyimpan jejak perjalanan para leluhur. Masyarakat desa adat Batu Lantang dipercaya berpindah dari wilayah selatan menuju utara, hingga menemukan sebuah kawasan perbukitan yang dianggap layak dijadikan tempat menetap. Konon ketika masyarakat mulai membuka dan meratakan kawasan tersebut, mereka menemukan sebuah batu besar yang tertanam di dalam tanah. Karena ingin menjadikan kawasan itu sebagai pemukiman, masyarakat mencoba menggali pangkal batu tersebut. Namun, semakin digali, pangkal batu tidak pernah ditemukan. Batu itu kemudian pecah menjadi beberapa bagian, dan serpihannya dibiarkan tetap berada di tempatnya. Sejak saat itu, keseimbangan desa perlahan dipercaya mulai terusik, dan berbagai bencana mulai muncul di desa adat Batu Lantang. Saya datang ke desa adat Batu Lantang dengan rasa penasaran. Benarkah sebuah tarian lahir dari peristiwa yang dipercaya membawa dampak bagi kehidupan masyarakat desa? Pada satu saat ada kejadian yang menimpa Banjar Batu Lantang ini, atau kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal juga. Ada ditimpa paceklik, ada ditimpa kegeringan, bahkan masyarakat di Batu Lantang ini mengalami kematian yang tidak wajar. Batas-batas waktunya itu tidak wajar. Maka dari sanalah pemikiran tetua-tetua kami menyelenggarakan
suatu upacara yang bisa menanggulangi kejadian-kejadian yang ada di Banjar kami itu biar tidak berkepanjangan. Dalam proses upacara itu ada proses-proses, di samping juga sesaji yang dihaturkan dengan spontan juga untuk mengucapkan wujud syukur juga terciptalah sebuah tarian. Tarian itu disebut tari baris babuang. Saat pertama kali saya menyaksikan tari baris babuang secara langsung, saya merasa seperti sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekedar tarian. Di balik setiap gerakannya, terasa ada nilai, keyakinan, dan cerita panjang masyarakat. Apa sih sebenarnya babuang tersebut? Kalau diimplementasikan kami atau di pikiran kami, babuang itu adalah semut hitam yang mungkin ukurannya lebih besar dari semut pada umumnya, yang memang sengatannya lumayan sakit jika disengat. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk membuka kembali apa sih sebenarnya makna dari babuang tersebut, sehingga kami menemukan satu kesimpulan bahwa babuang itu jika ibaratkan sekarang itu kita gambarkan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita belajar sosok kepemimpinan tersebut dari semut, dari serangga semut gitu. Seperti mulut babuang atau mulut semut itu memiliki kekuatan yang lumayan jika kita disengat. Nah, itu ibaratkan kita pada saat sekarang, gimana kita sebagai generasi muda atau generasi penerus saat ini diharapkan untuk belajar berucap yang benar. Jika kita berucap yang salah, impact ke depannya itu akan menjadi masalah. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengucapkan hal yang kebenaran, hal yang ayu, hal yang baik, harapan ke depan kita akan mendapat hal yang baik juga. Itu yang kami pelajari. Semakin saya mendengar cerita tentang tari baris babuang, semakin terasa bahwa tarian ini bukan sekedar warisan budaya biasa. Ada sisi lain yang dianggap masih hidup dalam setiap pementasannya. Nah, karena niki kan sakral. Dua Nida Bedaro niki kan sakral, hanya satu-satunya yang ada di Tiang Kira di Bali. Niki kan kalau tidak salah niki Batu Lantang, Sulangai, Petang. Niki kan tengah-tengah yang Bali. Tengah-tengah Bali niki harus Pangten Bali niki genyang-genyong dan gonjang-ganjing harus teka niki gitu. Aduh, haus banget nih. Kalau kamu haus, coba deh tarik nafas. Terus bayangin kalau kamu lagi minum. Enggak tuh, tetap haus. Ngapain dibayangin? Nih, minum aja. Nah, ini baru solusi. Perasaan teknik pernafasanku udah bener deh. Haus itu fakta, jangan dikasih teori. Sprint, segarnya langsung kena. Bagi masyarakat desa adat Batu Lantang, momen ini dipercaya bukan sekedar bagian dari pertunjukan. Ketika belecong atau tanaman yang digunakan penari patah di tengah pementasan, masyarakat percaya ada energi besar yang muncul di pusat tarian.
Pada saat itulah, para penari dipercaya mengalami kerauhan. Sebuah keadaan yang diyakini berada di luar kendali manusia biasa. Melalui dua paledan dan properti tari yang digunakan, tari baris babuang dipercaya menggambarkan hubungan antara dua kekuatan yang berbeda, namun tetap saling melengkapi dalam satu kesatuan. Dalam hal tersebut, ada beberapa gerakan unik seperti agam tarian ini dibilang cukup unik karena dari tari baris babuang ini terdapat dua palet atau dua bagian yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah palet baris. Agam dari baris babuang ini disebut mungkin dari masyarakat disebut agam dedogolan atau agam lesar lah gitu bahasanya. Seperti agam kanan pun tetap sama seperti ini. Agam kiri pun juga, tapi yang membedakan adalah posisi kaki kanan dan kiri seperti tari Bali pada umumnya. Dari ngeliar pun terdapat ngeliar yang berbeda lah sedikit dari ngeliar pada umumnya. Ketika ngeliar pada umumnya mata dan kepala dan dagu aja yang ikut, tapi dalam tarian ini hampir sebagian tubuh yang ikut ngeliar, ditambahkan gerakan ngenyod. Nah, itu yang mungkin membuat pembeda. Habis itu dari bagian kedua atau mungkin disebut dengan penyida karyo, posisi atau gerakannya itu dominan berulang dan monoton. Tapi yang membuat pembeda itu adalah arah hadap. Dan arah hadap, gerakan kaki dominan di sana di bagian kedua. Kepala, karena properti yang dipakai itu adalah kereb atau kain yang derajah atau kain dua derajahan itu. Nah, itu juga yang sebaliknya yang bebarisnya itu senjatanya juga beda dari tadi baris-baris yang lain. Nah, itu dipakai daun belecong atau daun bongkot, sejenis tanaman bongkot yang mungkin tumbuhannya cukup besar ya. Itu yang dipakai sebagai senjata. Dan yang mungkin kita lihat sekarang tuh atau kita sekilas lihat tuh seperti bentuknya trisula. Ya, mungkin yang cari tahu lagi kenapa sih bentuknya seperti itu dan kenapa seperti itu, mungkin ini mengaitkan dengan konsep gegelaran rajo atau gegelaran ratu atau gegelaran sesuatu yang di sini. Dan di balik kuatnya tradisi yang diwariskan turun-temurun, saya mulai bertanya-tanya. Bagaimana generasi muda di desa adat Batu Lantang memaknai tari baris babuang yang begitu dekat dengan kehidupan mereka. Untuk minat generasi muda pada saat ini lumayan cukup tinggi. Karena kenapa? Di sini kami dari Seketruno melakukan pendekatan untuk meningkatkan minat seni terhadap generasi-generasi, apalagi calon Seketruno, apalagi Seketruno baru terutama, karena supaya tarian atau tari tradisi ini terus beregenerasi. Di tengah perubahan zaman yang terus bergerak, saya mulai menyadari satu hal. Tari baris babuang tetap hidup karena masih ada kesadaran dari masyarakatnya untuk percaya, belajar, dan memilih untuk melanjutkannya. Namun, menjaga tradisi ternyata bukan perkara sederhana. Di tengah perkembangan zaman, ruang untuk melupakan seringkali lebih besar daripada ruang untuk mengingatnya. Lalu, bagaimana masyarakat desa adat Batu Lantang menjaga agar tarian ini tetap hidup? Yang kenalit-alit pun ungkap nong kebiasaan benang itu harus bisa menumbuhkan, melestarikan, memelihara. Tetua itu perlahan tumbuh menjadi harapan yang tidak hanya diucapkan, tapi dijaga melalui langkah-langkah kecil generasi yang meneruskannya, untuk mengingat dari mana semuanya berasal.
Mang ne nak demen aja igal-igal babuang ne. Mang do tari babuang ne tetap ajak ring jagat batu lantang ne. Pangton punah. Dan dari sanalah saya memahami, tari baris babuang tidak sekedar hidup di panggung pertunjukan. Ia hidup di ingatan masyarakatnya. Dalam langkah kecil generasi muda yang memilih untuk tetap belajar. Dan dalam keyakinan bahwa sesuatu yang diwariskan layak untuk dijaga. Mungkin sebuah tradisi tidak benar-benar hilang ketika waktu berubah. Ia hilang ketika tak ada lagi yang mau mengenangnya. Karena pada akhirnya, tari baris babuang tidak hanya sebuah tarian, tapi bagaimana sebuah ingatan memilih untuk tetap hidup.